Bapak mau bikin aku senang tapi nggak merasa disayang. Aku butuh Bapak, bukan pemberian Bapak. Aku butuh Bapak. Apa yang ayah itu perlu pikirkan pertama-tama dan bagaimana memulainya? Kan nggak semuanya ceritanya kayak Pak Jul gitu. Jadi komunikasi yang saya sebut ini, berkomunikasi dalam diam, diam-diam berkomunikasi ternyata ampuh. Shalom Bapak Ibu sekalian, para orang tua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Bersama saya kembali Sukarmini. Saya adalah ibu dari 3 orang anak yang sudah dewasa dan nenek dari 2 orang cucu. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua, kita memiliki satu panggilan, tugas yang Tuhan embankan kepada kita. Satu panggilan yang sungguh mulia dan sungguh diperkenan oleh Tuhan. Namun tentu saja perjalanan pengasuhan anak atau parenting itu bukan satu perjalanan yang penuh bunga, tetapi satu perjalanan yang sungguh banyak sekali batu kerikil di tengah-tengahnya. Dan kadang kita berputus asa, kita kecewa, kita merasa sendirian dan tidak ada penolong. Bapak Ibu sekalian, di dalam Tuhan ketika kita berseru kepadanya, ketika kita kembali kepada visi yang Tuhan berikan pada kita sebagai orang tua, selalu ada penghiburan, kekuatan, bahkan keberanian dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya berharap setiap pembahasan topik di dalam Cherish Parenting Podcast ini sungguh memberkati Bapak Ibu sekalian, bukan hanya dengan pengetahuan yang semakin banyak, tetapi itu berbicara kepada hati Bapak Ibu sekalian, menghangatkan hati para orang tua, juga memberikan keberanian untuk bertindak, mengasuh anak. Kali ini topik kita adalah Aku Butuh Ayah. Saya mengangkat topik ini ke permukaan mengingat begitu banyak anak-anak itu miskin atau bahkan sangat lapar akan kehadiran sang ayah. Dan juga begitu banyak ayah yang entah kenapa mungkin terlena dengan kesibukan di luar rumah sehingga tidak hadir bagi anaknya. Untuk itu saya telah mengundang seorang pelayan Tuhan yang sudah melanglang buana di dalam pelayanannya, Pendeta Julianto Simanjuntak. Apa kabar Pak Jul? Kabar baik, Bu Mini, senang sekali bisa sama-sama ngisi podcast kali ini. Terima kasih sudah bersedia hadir untuk men-sharingkan banyak hal. Nah, saya memperkenalkan Pak Julianto sebagai ayah dari 2 orang anak, Yosefus dan Mose. Kemudian Pak Jul itu juga adalah direktur dari Lembaga Konseling Keluarga Kreatif atau lebih dikenal dengan kependekannya LK3. Beliau juga adalah penulis buku bersama dengan istrinya Ibu Roswita Draha. Banyak buku yang mereka telah tuliskan. Oke, nah sekarang kita akan segera memulai pembahasan kita mengenai topik Aku Butuh Ayah. Pak Jul, menurut data UNICEF di tahun 2021, sekitar 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayahnya. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara fatherless ketiga di dunia. Nah, ini begitu penting, signifikan. Jadi menurut Pak Jul itu ya, apa sih dampak utama dari anak-anak yang fatherless, yang tidak mengalami kehadiran papanya di dalam pertumbuhan kepribadiannya, baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki? Dalam pengalaman dan pengamatan di dunia counseling keluarga ya, kelak anak-anak yang tanpa figur ayah itu akan sulit menjadi ayah. Oke. Dan sulit menjadi suami di masa dewasanya. Karena tidak ada figur, tidak ada teladan. Tidak ada teladan, betul. Dan dampak yang paling jauh adalah si ayah yang tidak jadi ayah ini. Kelak dia menjadi kakek yang menyesal karena melihat anaknya tidak beres mengurus cucunya. Panjang urusan. Panjang urusannya. Sebab anak hanya mengulang apa yang dia lihat dari ayahnya. Oke.
Ya. Demikian juga anak perempuan yang tidak merasakan figur ayah, dia akan sulit mulai dari menemukan teman pria, menemukan pacar dan pasangan hidup, karena dia tidak punya model seorang pria yang sehat seperti ayahnya harusnya. Wah, bahaya ya. Ya, tak heran juga banyak anak perempuan jadi salah memilih pasangan. Dia merasa, aku nggak akan kawin seperti ayahku gitu. Oh, Dia mencari figur-figur ayah yang menurut dia baik, tapi sayangnya itu mitos gitu. ya. Dan bahkan juga tidak sedikit anak-anak perempuan ini takut menikah. Kalau ibu saya tidak bahagia dengan ayah saya, ngapain saya nikah? Nggak pede begitu ya. Ya, dia nggak yakin, lebih bagus sendiri aja daripada lihat ayah saya sama ibu saya nggak bahagia. Daripada ibu saya menderita karena ayah saya, lebih bagus saya single aja. Dampaknya sangat Oh, begitu ya. sangat dalam ya. Oke. Kira-kira. Ketiga adalah itu menyangkut kesehatan emosi dan relasi si anak di masa dewasa gitu. Kalau anak itu punya figur ayah yang baik, dia akan lebih percaya dalam hubungan sosial. Ya. Ya. Jadi kepercayaan diri ini akan mempengaruhi juga semangat belajar, semangat kerja ya. Multi aspek ya. Ya, dan dia tahu nanti bagaimana merawat keluarganya karena dia melihat ayahnya merawat keluarganya. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental, secara spiritual gitu. Dan mereka umumnya lebih cakap mengelola kesehatan mental daripada anak yang tidak punya figur ayah. Dampaknya cukup mendalam ya Pak Ya, Jul ya. ya, ya, Oke. ya, Nah, sekarang saya akan melihat kepada papa yang Kristen, ya. yang mengerti panggilan sebagai orang tua, bahwa Tuhan memang memanggil papa mama menjadi orang tua. Nah, ini kira-kira kenapa ya, tapi kok tetap aja gitu bahwa dia juga tidak hadir dalam hidup anaknya. Hmm. Kira-kira kenapa nih alasannya Pak Jul? Ya, saya sedikit disclaimer dulu ya. Pengalaman saya juga, saya bukan ayah yang sukses ya. Anak bungsu saya juga menjadi seorang ateis ya awalnya ya. Walaupun saya seorang pendeta gitu, anak sulung saya juga yang pernah sekolah di SPA pernah kecanduan alkohol gitu. Kalau dilihat, yang saya tekankan adalah pengaruh nilai budaya Asia yang sangat mendewakan uang. Ya. Oke. Sehingga ayah ini merasa, ya saya cari uang gitu. Dia cukup merasa berjasa di rumah karena sudah kerja gitu. Sehingga urusan anak, ya cukup ibunya, cukup istrinya gitu. Oke. Dan termasuk itu nanti nilai-nilai spiritual suruh sama mama saja gitu. Dan warisan ini sangat kuat meskipun tidak disadari sebagian besar keluarga. Nah, yang kedua yang paling penting juga adalah banyak ayah-ayah ini sebenarnya ya, tidak bisa jadi ayah karena dia sendiri tidak menikmati masa kanak-kanaknya. Modelnya begitu Iya, juga, begitu ya. dia tidak menikmati ayahnya. Oke. Mereka tidak pernah serius diurus oleh ayah sendiri. Jadi waktu saya merasa nggak bisa dekat sama anak saya masih bayi, balita itu. Dalam batin saya rasa iya, saya nggak pernah mendapat itu dari ayah saya. Kenapa saya harus kasih sama anak saya? Jadi mengulang pola yang sama. Mengulang pola yang sama. Jadi bagi saya adalah pria yang tidak menikmati masa kanak-kanaknya akan sulit menikmati anak-anaknya. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi para pria, para ayah yang tidak menikmati masa kanak-kanaknya akan sulit menikmati anak-anaknya. Jadi bukan hanya alasan sibuk, capek, ya emaknya juga sibuk sama capek. Ya, fokusnya nggak ada di sana begitu. Fokusnya nggak di sana. Tapi juga ada faktor ibu, ya. Jadi ada faktor ibu. Dalam budaya kita, ibu ini terbiasa mendominasi urusan anak. Oke. Dia dapat juga dari ibunya, ya kan? Bahwa ibu ngurus anak-anak. Kenapa? Sebagian ibu tidak mau ngerepotin suaminya. Kalau dia minta tolong, suaminya marah. Daripada suami marah, ya aku urus saja anak ini. Dari kecil lama-lama kebiasaan sampai remaja, sampai dewasa, semua dihandle mama dari urusan A sampai Z. Mama yang perkasa. Itu. Baik. Nah, Pak, ketika anak-anak itu tidak ada figur ayah atau tidak merasakan kehadiran ayahnya, sebetulnya apa yang bergolak di dalam benak anak? Itu pasti pergumulan yang tidak enteng gitu. Apa yang kira-kira dia pergumulkan? Dia bergumul dengan hal apa dia waktu dia tidak mendapatkan kehadiran ayahnya itu? Sebenarnya kalau ayah ini hanya tidak hadir, terus ada ibu yang hadir,
itu 50% masih terisi. Oh gitu ya. Masalahnya ini bukan ayah tidak hadir secara fisik. Ayahnya ada di rumah, tapi pasif ya. Jadi tidak berfungsi sebagai ayah. Dan banyak juga masalah-masalah disebabkan karena ayah sama ibunya tidak harmonis. Kalau ayah ibu masih harmonis, ayahnya kurang berfungsi jadi ayah, masih ada yang membantu. Mungkin dia ngerti, oh bapaknya sibuk. Tapi kalau anak lihat, sama saya nggak sayang, sama mama nggak sayang, lah bapak ini egois nih, makhluk apa ini? Ya kan mereka pikir, loh apa karena dia kerja? Jadi bagi si anak, banyak luka itu satu adalah aktif karena memang bapaknya melakukan misalnya pembedaan, pembandingan, atau kekerasan terhadap anak, ya. Ya. Kekerasan terhadap mamanya, ya. Kalau kekerasan yang sifatnya pasif, luka emosi yang pasif itu adalah memang karena pembiaran. Itu yang saya lakukan sama anak saya karena saya sibuk, saya bisa terbang 130 kali setahun, jadi anak-anak merasa terlantar secara emosi. Apalagi kalau anaknya bahasa cintanya kebersamaan, bahasa cintanya ngobrol, ini pasti sengsara nih anak. Ya. Ya, apalagi laki. Kalau perempuan agak beda karena bisa langsung nempel sama ibu. Nah, laki bagaimana mau nempel sama ibunya? Iya, iya. Dan ini yang sering kali juga problem terhadap orientasi gender seksual. Kalau si anak laki nempel tuh sama ibunya, nempel sama saudara perempuannya, dan tidak pernah nempel sama ayahnya. Ini juga problem pada edukasi gender seksual si anak di masa depan. Betul. Kira-kira itu. Ya. Nah, mengacu kepada pengalamannya Pak Julianto dengan Yosefus dan Mose, anak-anak Bapak, ya. Kapan itu pertama kali Pak Ju itu sadar bahwa ada yang salah ini? Bahwa Pak Ju tidak hadir dalam hidup anak-anak. Itu kapan tercetusnya? Lalu apa yang Bapak lakukan? Sebenarnya masalah kemiskinan relasi sudah dirasa dari anak saya Mozi itu 1 SMP. Tapi karena saya sibuk, pergi terus keluar kota, keluar negeri, saya nggak sadar bahwa masalah itu sudah ada. Puncaknya ialah waktu dia 1 SMA. Ya. Kebetulan dia merantau ke Salatiga. Dia udah nggak mau berkomunikasi dengan saya. Oh, Nggak mau. Telepon paling 10 detik. Sudah Pak, gitu. Saya sedih gitu. Oh ini anak ada masalah dengan saya. Maka saya putuskan untuk pindah ke Salatiga di mana dia sekolah. Saya tanya sama anak usu kami, mau nggak ditemani? Dia bilang mau gitu. Nah dari situ saya melihat, kenapa dia tidak mau dekat, kenapa dia tidak mau berkomunikasi, lalu dia beralih ke game online, oleh karena dia merasa, kamu tuh tidak pernah ada untuk saya. Dalam cerita-cerita selanjutnya, bapak itu hanya ada untuk pekerjaan, untuk kantor. Sampai dia bilang, kantor itu anak bapak yang ketiga. Aku anak kedua. Bapak lebih sayang sama anak yang ketiga daripada saya. Gitu. Dari situ saya mengerti kemarahan dari anak saya itu, bahwa memang karena saya tidak pernah terlibat secara aktif dalam hidupnya. Dan karena bahasa cintanya adalah ngobrol, tapi saya tidak ada. oke. Ya, mamanya bisa ajak dia ngobrol, tapi dia merasa mamanya tidak cukup. Betul. Mama tidak cukup. Ya. Kira-kira itu, ketika anak saya tidak lagi mau berkomunikasi dengan saya. Sedih sekali. Sedih sekali. Ya. Ya. Sementara saya pembicara parenting di mana-mana, pembicara seminar tentang keluarga di mana-mana, saya menemukan anak saya sendiri tidak mau bicara dengan saya. Oke. Ya. Oke, Pak. Kemudian setelah Bapak pindah ke Salatiga menemani anak-anak, apa yang terjadi? Apakah suasana atau kondisi menjadi lebih baik, semuanya menjadi matahari bersinar begitu atau bagaimana itu, Pak? Ya, ini, Tantangan-tantangan apa yang Bapak temui? ya ini yang paling berat adalah saya memutuskan memang seperti cuti ya, saya tidak ke kantor. Saya hanya sebulan sekali ke kantor, ke Jakarta dari Salatiga. Tapi saya berhari di rumah, anak saya juga nggak mau bicara dengan saya. Tidak mau bicara, lalu saya diskusi sama mamanya, memperhatikan apa yang kira-kira dia butuhkan. Ya. Jadi paling 1 menit, 2 menit, paling banyak 5 menit. Bisa berhari-hari kami tidak cakapan. Giliran Bapak yang sengsara sekarang. Giliran saya yang sengsara, saya tidak dicakapin sama anak saya gitu. Dia selalu main game online-nya dan saya dicuekin sama dia. Sampai satu hari saya memperhatikan apa kebutuhannya. Saya bilang saya minta berhenti main game online 8 jam sehari, dia bilang gini, "Pak,
aku berhenti main game kalau komunikasi kita sudah nyaman dan nyambung. Wah, saya nangkap nih. Oh, berarti komunikasinya belum nyaman dan nyambung gitu. Konsepnya jelas Dan ya. konsepnya jelas. Aku akan berhenti kalau kita sudah nyaman dan nyambung. Saya perbaikilah komunikasi saya. Demi ngomong, saya kasih waktu, ajak dia jalan. Tapi tiap kali saya kasih nasihat, dia marah, dia berdiri masuk kamar, tutup pintu. Saya tanya, kenapa kamu masuk kamar? Bapak, kenapa kasih nasihat? Saya kan butuh ngobrol, bukan butuh nasihat. Kenapa Bapak kasih nasihat sama saya? Oke. Oh, saya mengerti. Dia butuhnya didengarkan, gitu. Butuhnya hadir. Terus, waktu dia tidak mau ke gereja karena dia ateis ya, dia hanya main game, saya mulai ngerti. Jangan dilarang. Kasih dia kebebasan. Jadi komunikasi yang saya sebut ini, berkomunikasi dalam diam, diam-diam berkomunikasi ternyata ampuh. Pokoknya ada aja di situ. Pak, diulang Pak supaya. Berkomunikasi dalam diam, diam-diam berkomunikasi. Oh. Sehingga suatu hari saya pergi ke Jakarta. Dia bilang mamanya, Bapak mana? Istri saya tanya, tumben cari Bapak? Iya, kalau Bapak ada di rumah beda. Gitu. Wah. Terus istri saya waktu itu, Pak kamu dicari Mozi. Wah, saya senang sekali ya. Rupanya anak saya udah mulai cari saya ini gitu. Tak pernah dia mencari saya. Saya tanya, J kenapa? Boleh temani aku nonton nggak? Waduh, senang sekali diajak nonton kan. Sejak saat itu tradisi ajak nonton, ajak makan, terus diajak saya main gitar, ajak main pingpong. Dia bilang sama saya, Pak, aku lihat kau ada usaha mendekatin aku. Tapi aku lihat kau masih gagal, katanya. Aku lah yang ngajak kau ya, katanya. Aku udah lihat usahamu, tapi belum berhasil kau. Jadi ajaknya main gitar, ajaknya main pingpong, ajaknya ke lapangan main bola. Rupanya kebutuhannya adalah ngobrol. Itu yang kita tidak tahu. Oke. Iya, dia bilang, Bapak ajak aku keluar negeri, bawa jalan-jalan. Aku nggak suka, Pak. Pak, aku tahu. Bapak mau bikin aku senang. Aku senang, tapi nggak merasa disayang. Aku butuh Bapak, bukan pemberian Bapak. Aku butuh Bapak. Tapi jelas ya Jelas. Ya. perintahnya kepada papanya. Aku butuh Bapak. Kalau Bapak kasih aku uang barang senang, Pak. Tapi aku merasa tidak sayang. Gitu. Oke. Itulah Ya. ungkapan yang dalam sekali dan mengubah perspektif saya. Di mana posisi istri atau mamanya Mozi? Bagaimana dia bisa menolong relasi papa dan anak dan sebagainya? Yang pertama sebenarnya dia jaga gawang karena di rumah kan dia mesti jaga ini anak-anak, ada yang menemani. Apalagi Moje kan dia seorang anak autis Asperger yang memang secara sosial terbatas gitu. Ya. Terus yang kedua adalah dia sewaktu-waktu menerjemahkan ucapan-ucapan saya yang mungkin disalahpahamin oleh anak gitu. Ya, supaya dia bisa mengerti. Saya rasa itu yang paling penting adalah dia menggantikan kehadiran yang sudah lama hilang. Dia karena istri saya juga sering pergi. Waktu saya pergi ya saya ajak mamanya. Jadi sama aja mamanya juga hilang di rumah. Saya bapak yang hilang, dia mama yang hilang. Gitu. Nah Pak Jul, jika ada orang tua ya atau mungkin para ayah yang mendengarkan pembicaraan Bapak ini, lalu dia mungkin sudah ada pikiran untuk seperti yang Pak Jul itu alamin. Wah, ini kok anakku nggak mau ngomong ini. Anakku kok tiap kali bapaknya pulang ngumpetnya di kamar ini. Nah, sudah mulai kepikiran mau memperbaiki relasi. Ya. Nah, menurut Pak Jul, para ayah yang punya keinginan untuk memperbaiki relasi dengan anak, saya pikir bukan cuma relasi ya, tetapi bagaimana kehadiran anak papa di dalam hidupnya anak gitu loh. Masa sih kayak orang nggak punya papa? Ya. Apa yang ayah itu perlu pikirkan pertama-tama dan bagaimana memulainya? Kan nggak semuanya ceritanya kayak Pak Jul gitu. Iya. Sebenarnya rekonsiliasi itu sangat mungkin ya. Sebab kita nih sama anak kan ada tali darah ya. Ayah anak itu tali darah. Betul. Jadi sebenarnya di dalam batin kita tuh ada alarm. Saya sebut tuh alarm ilahi, yaitu gelisah. Kenapa ya anak saya begini? Kenapa anak saya diam? Kenapa dia nggak mau bicara sama saya? Selama ayah itu masih hidup nuraninya, itu pasti berbicara dengan kuat. Masalahnya banyak bapak-bapak mematikan hati nuraninya. Sehingga dia nggak peduli sama anaknya. Kalau nggak mau bicara silakan. Kalau kau nggak suka rumah, keluar. Kan begitu ada orang tua yang angkuh gitu.
Kau juga hidup dari aku, nanti warisan kau nggak aku kasih. Nah, itu udah orang tua nuraninya udah mati, gitu. Selama masih hidup sebenarnya kita ini ada kegelisahan, gitu. Pingin kembali dekat sama anak kita. Tahu ada sesuatu yang Ada sesuatu yang salah, gitu. Asal kita jangan terlalu sibuk, gitu. Nah, anak senang kita minta maaf. Anak itu pemaaf, saya yakin sekali. Ya. Tapi sikap dan perilaku yang dilihat anak ialah apakah Bapak berubah. Kalau kau nggak berubah, nggak usah minta maaf, nggak ada gunanya. Mau 1000 kali kau minta maaf, kalau sikap perilaku kamu tidak berubah, saya tidak peduli, gitu. Nah, anak-anak sangat peduli dengan sikap ayah ya. Itu mau jadi pendengar yang baik. Tidak memberi nasihat kecuali diminta anak. Ini bicara anak remaja yang sudah agak besar, gitu. Juga anak menghargai sekali investasi waktu. Bagi dia itu bukan hanya waktu berkualitas, tapi juga kuantitas waktu. Dia menghargai sekali waktu yang banyak. Orang tuh bilang yang penting kualitasnya, gitu. Ya anak sih Nggak bisa tuh Pak, nggak cuma bisa. kualitas aja. Ya. Jadi misalnya dia ada agenda harian 15 menit, nggak apa-apa sedikit. Tapi agenda mingguan sejam gitulah. Anak nggak minta banyak, masa seminggu sejam nggak bisa. Agenda bulanan sehari gitu. Agenda 6 bulanan Oh, jadi sehari. agak dibikin Iya, schedule ya Pak ya? secara sadar, terencana, dan sengaja. Ini anak hargai. Kalau biasanya orang tua sibuk, ya nanti, lihat waktu gitu kan. Sementara untuk kantor, ya siap luncur gitu kan. Kalau untuk kantor meluncur, kalau untuk anak nanti gitu. Jadi dia nggak lihat kita ini serius memberikan investasi waktu gitu. Dan yang penting juga ya, tiap anak tuh bahasa cintanya berbeda. Benar. Jadi kalau anak cinta bahasa cintanya waktu, ya kasih waktu, jangan kasih uang. Kalau bahasa cintanya pujian, ya jangan kasih waktu yang banyak. Bagi dia yang penting waktu bapak saya cukup, tapi dia mau mendapatkan afirmasi misalnya. Nah, yang terakhir itu, banyak anak-anak sudah terluka. Sangat apresiasi papanya yang berkorban. Bukan hanya waktu, tapi finansial gitu. Jadi menyediakan kebutuhan waktu untuk liburan, ini kan uang. Pendidikan yang berkualitas gitu. Sama gift, hadiah-hadiah yang sangat dibutuhkan anak, tapi dia tidak layak menerimanya. Misalnya dia tidak menyenangkan papanya, tapi papanya kasih pemberian terbaik. Itu namanya gift. Bukan waktu dia layak menerimanya, tapi waktu dia tidak layak menerimanya, papanya kasih. Apapun bentuknya yang menunjukkan bahwa papa sayang kamu gitu. Dan sesuai bahasa cinta anak. Masalahnya kan kita mesti menerjemahkan anak ini bahasa Butuhnya cintanya apa, apa? butuhnya apa. Bukan hanya dalam bentuk uang. Itu. Bukan hanya dalam bentuk barang. Dan yang ketiga ialah ayah ini harus sadar. Anak biarpun memaafkan, tapi sulit rekonsiliasi sama ayahnya. Memaafkan satu pihak, rekonsiliasi dua pihak. Jadi dia lihat dulu ini. Bapaknya ini benar-benar berubah atau cuma minta maaf doang gitu. Iya. Kalau dia lihat ayahnya tidak berubah, dia tidak akan mau langsung teman bicara yang baik. Misalnya 7 tahun diabaikan anaknya. Bisa langsung 6 bulan, setahun anaknya langsung mau berdamai. Belum tentu. Dia juga butuh waktu lama untuk meyakini bahwa bapaknya benar-benar mau rekonsiliasi. Apalagi mempercayai. Misalnya, kamu cerita sama bapak. Enggak. Kenapa? Belum percaya. Loh, kan sudah maafin. Ya maafin sudah, tapi percaya belum. Jadi waktu anak saya pulang dari Amerika, dia pulang dengan banyak isu depresi dan sebagainya. Isu pekerjaannya di kampus dulu, isu dengan temannya. Aku ada masalah, Pak, waktu di kampus. Oh ya? Ceritanya apa? Oh enggak, aku nggak mau cerita sama bapak. Loh, kenapa? Aku nggak percaya sama bapak. Karena dulu sebelum dia ke Amerika, saya bukanlah teman ngobrol yang menyenangkan buat dia. Mungkin dikit-dikit kasih nasihat. Nih, apalagi orang tua zaman sekarang, dikit-dikit kasih kesaksian, dulu bapak. Ini kan kita ini kan orang tua yang, baby boomers ini kan adalah nostalgia kan. Dia bilang, bapak ini kasih kesaksian lah, kasih testimoni, nggak laku sama aku katanya. Pengalaman bapak sama aku lain katanya. Jadi akhirnya boleh nggak aku bawa ke psikolog aja. Jadi bawa ke konselor, bawa ke psikolog. Gitu. Dan boleh nggak bapak ikut sama konselor aku psikolog? Bapak nggak merasa tersinggung atau tersingkirkan, tapi dengan rela menyerahkan anak kepada psikolog atau konselor lain begitu? Bahkan dia minta kita bisa nggak berempat sama bapak mama.
biar Bapak bisa lihat perspektif aku dengan psikologku berbeda sama Bapak. Oke. Jadi kami bertemu sama psikolognya. Itu anaknya Bapak itu sangat jelas konsepnya gitu Iya, ya. Kapan dia memaafkan, iya, kapan dia belum percaya iya, dan lain sebagainya. iya, Kalau anaknya orang lain ya belum tentu ya Pak ya. iya, iya, Maksudnya papanya lah yang harus meraba-raba, nabrak-nabrak atret lagi begitu. iya, Nah, Pak Jul saya melihat ya, ini saya tidak heran kalau apa yang anak itu sudah terima, luka yang begitu dalam, untuk kembali menjadi sembuh atau normal, itu tidak hanya butuh waktu, iya, tapi ada banyak sekali kecurigaan, pertimbangan dan sebagainya dari pihak anak, iya, yang menguji atau ngetes papanya. Apakah papaku serius? iya, Apakah papaku itu sungguh hati atau cuman minta maaf sekali terus begitu lagi? Dan saya mencatat, untuk orang tua yang benar-benar mau masuk ke dalam rekonsiliasi dengan anak, yang sudah berapa tahun dia tinggalkan, itu perlu ada kerendahan hati, kebesaran hati. iya, Ya seperti Pak Jul tadi ya, ini saya sangat salut, kok tidak tersinggung, tidak marah, tidak ada rasa apa, tapi benar-benar terbuka ya, asalkan yang penting anaknya itu bisa kembali apa sih, punya hal yang positif dalam hidupnya. Perlu sacrifice, iya, perlu pengorbanan. Apakah itu dalam bentuk memberikan diri, waktu, juga gift yang seharusnya dia tidak pantas untuk terima, iya. tapi kita kasih juga gitu ya. Terima kasih untuk sharing yang begitu berarti dan mendalam. Nah Pak Jul, di akhir dari pembahasan kita mengenai topik aku butuh ayah. Apakah ada pesan yang Pak Jul itu ingin sampaikan kepada pendengar kita, para orang tua, dalam sehubungan dengan aku butuh ayah? Ya, bagi saya menjadi ayah itu bukan hanya istimewa ya, tapi itu tak tergantikan gitu. Banyak pekerjaan kita itu tergantikan. Waktu saya cuti ke Salatiga, saya suruh manajer kantor saya pegang saya. Saya 4 tahun cuti. Karena menjadi ayah buat anak saya tak tergantikan. Menjadi pimpinan kantor masih tergantikan gitu. Jadi, ini prinsip yang sangat penting, ya. Karena banyak sekali figur-figur ayah dan ibu ini sudah digantikan pembantu, babysitter, supir, ya kan. Pak, Mereka itu opa oma, mereka itu membantu bukan menggantikan. Dan kedua, menjadi ayah yang baik itu berarti juga menjadi suami yang baik. Sebab energi ibu mengasihi anaknya dia dapatkan dari suaminya. Jadi energi ibu mengasihi anak dia dapat dari suaminya. Jadi tanpa itu memang seorang ibu juga nggak berdaya di rumah. Yang ketiga adalah ini tugas super berat menjadi ayah, tapi sangat menyenangkan. sangat berarti. Sangat berarti. Sebab nanti itu investasi kita ke masa depan, kita lihat bagaimana dia membesarkan cucu-cucu kita gitu. Modeling ya Pak ya. Modeling gitu. Maka setelah saya sadar itu, saya rela 4 tahun. Bahkan dari tahun 2015 sampai sekarang, saya menolak undangan 100 undangan setiap tahun. Itu Undangan pelayanan. pelayanan. Bagi saya bukan orang yang sangat kaya, bukan seorang pengusaha. Bagi saya 800 juta setahun kehilangan income dari hasil penjualan buku dan modul-modul kami. Itu sangat berarti. Tapi saya merasa anak-anak saya lebih penting sama kesehatan mental keluarga. Bapak tahu Apa? bahwa Bapak rugi sekian banyak? Tahu. Itu sebabnya dia apresiasi saya gitu. Termasuk waktu saya memperjuangkan dia sekolah ke Amerika dalam kondisi tadi itu, dia bilang, "Thank you Bapak berkorban untuk aku." Itu pintu rekonsiliasi ketika dia tahu bahwa dia diutamakan gitu. Terima kasih Pak. Bapak Ibu sekalian, para orang tua, tidak ada kata terlambat atau tidak mungkin atau sangat sulit sehingga saya ogah melakukannya. Di dalam Tuhan selalu ada U-turn. Itulah sebetulnya yang Tuhan harapkan dari setiap anak-anaknya. Bertobat dan kembali kepada jalannya. Saya percaya bahwa di dalam hidup kita, jalan tidak selalu mulus seperti jalan tol. Jalan selalu bebas dari persoalan, tetapi ingat bahwa di dalam Kristus selalu ada U-turn, selalu ada jalan berbalik, pulang kepada pelukannya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Julianto untuk sharingnya.
Saya berharap ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang tua yang mendengarkannya. Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan kita sebagai orang tua di dalam Kristus itu sungguh berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan iman anak-anak kita. Maka biarlah kita terus bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di episode berikutnya.